Salam Merdeka Literasi. Oke, kita akan dengarkan bersama pemaparan tentang artikel ilmiah dari modul 8 oleh teman kita Abel dari Prodi Sistem Informasi. Oke, disilakan Abel. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Abel Pratama Ramadan dulu dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membawakan materi dari artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu pembentang berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Pada dasarnya, artikel penelitian merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Artikel non-penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Karena itu, artikel non-penelitian juga disebut artikel konseptual. Artikel konseptual pada umumnya berisi pemikiran teoritis mengenai sesuatu yang disajikan melalui analisis secara kritis. Struktur teks pada artikel ilmiah. Baik artikel penelitian maupun artikel konseptual ditulis menurut konvensi yang berlaku di masyarakat akademik, sedangkan artikel ilmiah populer tidak terlalu terikat oleh konvensi. Pada artikel penelitian dan artikel konseptual, hal yang paling utama pada konvensi penulisan artikel penelitian adalah struktur teksnya. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, dan simpulan. Struktur teks artikel konseptual lebih fleksibel daripada struktur teks artikel penelitian. Artikel ilmiah populer. Seperti struktur teks pada artikel konseptual, struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak menulis struktur teks. Untuk menghemat uang, artikel tersebut didata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan sedikit kata. Selain judul singkat, bagian yang diberi subjudul biasanya hanyalah bagian isi yang dianggap sangat penting, dan bagian pendahuluan atau penutup tidak pernah diberi subjudul. Secara keseluruhan, artikel dengan karakteristik struktur teks seperti itu berbentuk esai. Pada umumnya, esai ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi. Dengan demikian, struktur teksnya pun adalah struktur teks eksposisi atau diskusi. Hubungan genre pada artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre. Pada genre makro, artikel ilmiah mengandung genre mikro yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya. Abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, simpulan. Untuk artikel penelitian dan abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan. Untuk artikel non-penelitian, teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan simpulan. Genre mikro yang terdapat di masing-masing tahapan pada struktur teks artikel penelitian beserta fungsi retoris yang diemban. Lalu struktur teks artikel konseptual adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan. Genre mikro yang terdapat pada masing-masing tahapan pada struktur teks konseptual beserta fungsi retoris yang diemban. Abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun konseptual. Semua isi pada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Abstrak dapat berdiri sendiri atau dilepaskan dari artikelnya. Abstrak yang demikian itu sering dikirimkan ke panitia seminar dan dikumpulkan dalam buku yang disebut proceeding. Pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah: 1. Pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. 2. Alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. 3. Cara dalam hal pendekatan metode dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. Tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua. Pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Dan
kedua, ulasan terhadap penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Ulasan yang pertama merupakan uraian secara rinci tentang penelitian atau teori yang telah disebutkan pada bab pendahuluan yang dipilih untuk landasan analisis data. Landasan teori ini dibangun melalui sintesis terhadap beberapa gagasan yang diambil dari sumber-sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Ulasan yang kedua berisi tinjauan kritis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk selanjutnya dibandingkan dengan penelitian yang dilaporkan pada artikel yang dimaksud. Metodologi penelitian. Bab metodologi penelitian pada artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah yang ditempuh. Genre mikro yang digunakan pada bab metodologi penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Hasil. Bab hasil hanya terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau deskripsi dan laporan. Deskripsi digunakan untuk menyediakan data secara individual, sedangkan laporan digunakan untuk melaporkan temuan-temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Pembahasan. Seperti terlihat dari namanya, bab pembahasan berisi pembahasan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Perlu ditegaskan apakah teori yang digunakan yang diambil dari bab tinjauan pustaka itu dapat memutuskan masalah penelitian. Selain itu, pembahasan juga meliputi apakah kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilakukan ini. Perlu dijelaskan kekurangan yang mana yang dapat ditutup dan kekurangan mana yang tidak dapat ditutup. Simpulan. Bab simpulan baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual berisi uraian yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah diperlakukan demikian rupa dengan hasil seperti yang disajikan pada pembahasan. Bab ini merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Maka genre mikro yang digunakan sama dengan genre mikro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Judul, daftar pustaka, dan lampiran. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan hendaknya tidak terlalu panjang. Judul dapat dirangkai dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Judul sebaiknya disampaikan secara ringkas dan jelas. Tentang makna penjelasan dapat diungkapkan bahwa judul yang baik menggambarkan isi tulisan secara keseluruhan, termasuk variabel-variabel yang dibahas. 2. Teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual, tetapi dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya yang cenderung formal, sedangkan artikel konseptual seperti artikel penelitian disajikan dengan gaya yang lebih formal. Dalam hal struktur teks, apabila artikel konseptual disebut dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan fleksibel. Artikel ilmiah populer bahkan disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak tinggal. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Abel.